Hai guys, bersama Bang Boy. Dasko minta dibahas. Ya, oke, kita bahas Dasko. Soalnya memang circle Prabowo juga ada yang pengen memisahkan antara Prabowo sama Jokowi. Itu tidak bisa ditampilkan. Tapi apakah Dasko termasuk? Kita bahas langsung nanti ya. Maksudnya. Op, Dondasku. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita lihat dulu videonya, guys. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Asal jangan teriak hidup Jokowi. Ya, ini buat heboh. Ada yang bilang bahwasanya itu bukan mic dari DPR, ya. Ada yang bilang bahwasanya suara ketawanya mirip ketawanya Najwa Shihab. Dengar ya sekali lagi ya. Lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. By the way, ini ada ini ya, Pak Urba Saroni sudah kembali DPR ya. Oke, mata rakyat melihat kalian ya. Merdeka! Nah, Puan Maharani ya terdengar manggil Pak katanya. Ya, Dasko juga baru muncul ini. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Mohon maaf ya, banyak yang bilang seperti itu di taman Bang Boy ya, apalagi di kolom komentar. Tapi Bang Boy percaya ini suara Dasko, walaupun suara ketawa itu ya mirip-mirip sama si Najwa Shihab, tapi dengan narasi Paknya itu mirip juga dengan tertawanya, ya, dengan tertawanya ini, ya, dengan ini Pak. Nah. Ya Bang Boy percaya ini suara Dasko yang bocor ya. Dia nggak tahu bahwasanya setiap omongan dia di tahta itu terdengar secara jelas di media. Nggak tahu di speaker gedungnya, kita nggak tahu ya sekali lagi ya. Cuma di media itu bocor. Makanya kayaknya waktu itu Dasko belum ngeh ya, bahwasanya omongan dia itu bocor ke media. Kalau hanya bocor di gedung DPR, mungkin media juga nggak akan nangkap itu semua ya. Cuma karena bocornya di media, itu menjadi berita viral heboh se-Indonesia. Kita bahas, guys. Saya ingatkan kembali pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, Pak Dasko, bahwa kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Hormatilah yang berjasa, hormatilah yang telah berbuat baik. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Punya jasa, punya kebaikan, tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. itu pesan Pak Prabowo yang kuat kepada semua kader Gerindra.
kita bahas inti dari omongan si Dasko. Apakah omongan tersebut menghina Jokowi? Atau malah menyepelekan seorang Prabowo? Atau malah menyindir seorang Prabowo? Ya, inilah bagi Bang Boy jahatnya politik itu. Dasko sempat ngomong bahwasanya peran Jokowi itu sangat besar untuk memenangkan Prabowo. Perannya, sosok Jokowi itu diakui dia. Bahkan dia juga ngakuin Prabowo yang minta untuk 5 kali bahkan untuk Gibran jadi wakil presidennya. Dasko sendiri. Circle-nya Prabowo, ya. Prabowo, ini ada beberapa pintu nih guys. Dasko, Syapri, ya. Baru juga si Teddy, ya. Satu lagi sebenarnya. Teddy itu sebenarnya lebih ke ring utamanya lah ya, satu ring langsung. Jadi tiga ini kalau mau menembus Prabowo ya lewat Teddy juga sebenarnya. Tapi satu lagi Bambang lupa. Nah ini menguasai masing-masing guys. Ya walaupun memang antara Sapri sama Dasko nggak selalu bersama sebenarnya. Ya kalau di bidang legislatif untuk menyampaikan ke Prabowo itu lewat Dasko, di bidang eksekutif itu lewat si Sapri, tapi lewat yang lainnya itu Bang Boy lupa sosok itu. Ya mereka ini punya kepentingan pasti. Dan Bang Boy pastikan, nggak mau pastikan lah ya. Bang Boy prediksikan orang ini yang menginginkan supaya Pak Prabowo nggak bersama Gibran di 2029. Kalau Gibran nggak punya posisi kuat, ya. Kalau Gibran nggak dalam posisi kuat, entah dalam survei, dalam pengaruhnya, Gibran pasti ditinggalkan. Makanya sekarang ini, oke, kalau begitu cara kalian, ya, nggak tahu terima kasih, oke. Berarti kita tahu caranya seperti apa untuk bisa mengalahkan mereka. Kita konsolidasikan kekuatan besar untuk mengatakan kami support Gibran. Semua Bang Boy dukung, ya, relawan, pembentukan relawan, partai PSI, ya. Apalagi kalau Bang Boy lebih setuju Gibran masuk Golkar, biar ketar-ketir semua ini, ya, biar ketar-ketir semuanya. Gibran gabung Golkar, wah, baru Jokowi Kaisang di PSI mensupport Gibran, wah, gentar semua ini sama Gibran, yakin lah. Apalagi kalau tahun 2029 orang nggak akan mengingat Gibran yang pernah ada masalah di MK, enggak, umurnya udah cukup 40 lebih, sudah cukup untuk menjadi capres, ya. Dan itulah yang Bang Boy bilang, ya. Ini sih Bang Boy bilang aja ke kalian, udah ini udah hal biasa. Kalau memang maksudnya Dasko adalah nggak suka ke Jokowi. Tetapi ada juga makna yang berbeda guys. Makna kedua adalah seolah-olah Dasko menyindir Prabowo yang pernah berteriak hidup Jokowi. Bayangkan, presiden sendiri, ketua partainya sendiri, dia berani ngomong gitu di depan Puan, si partai PDIP. Gokil gak? Partai yang selama sampai detik ini berusaha untuk supaya terus merongrong pemerintah, mengkritik pemerintah. Bayangkanlah itu kondisinya. Kalau di sebelahnya misalnya siapa ya? Ya Sapri, ya mungkin masuk akal lah. Ya Samsudin SCSS masih masuk akal lah. Tapi ini Puan loh. Untuk apa lu nyindir presiden lu sendiri? Menganggap lemah presiden lu sendiri di depan orang yang partai mengkritik presiden lu, partai lu, Dasko. Demi apa? Dasko, ya. Bang Boy sih kemarin sih masih percaya sama Dasko, ya, karena dia memang punya kepentingan juga sih, tapi maksudnya ketimbang yang lainnya, kita pinggirkan Teddy, ya. Teddy itu tegak lurus sama Pak Prabowo, ya, tegak lurus sama Pak Prabowo. Tapi yang lain ini punya kepentingan, ya partainya sendiri, kepentingan, ya tau lah kalau politik ini ya semua yang gak ada yang bener.
Makanya ketika ini heboh dan semua mempertanyakan, by the way, Bang Boy perwakilan termul lah ya. Bang Boy apa sakit hati? Enggak. Bang Boy udah tebak ini. Cuma kapan waktunya aja. Dan ini berarti 2026. Ya udah. Kita ikutin guys. Nggak nyangka juga jadi di kelas DPR bisa membuat guyonan atau ledekan seperti itu. Atau jangan teriak lebih. Ini kembali lagi takdir Allah kan, takdir Allah pastinya. Nah kalau yang percaya akhirat, anehnya sebagian kalau pendukung Jokowi ini kalau dikasih ayat, dia malah tidak gampang percaya, tetapi tatkala kalau disangkut pautkan sama presiden, itu takdir Allah. Dan ini sebuah sekelumit tentang yang tadilah pendukung Jokowi ini antara percaya dan akhirat atau enggak, saya nggak tahu. Nah, kita balik lagi ke guyon DPR tadi, adalah ini entah maksudnya meledek Presiden Prabowo atau meledek Jokowi, kita pun nggak tahu, cuman itulah guyon yang tadi kalau ada suara Puan itu sempat tertawa ya, tatkala Dasko bilang jangan, mudah-mudahan jangan sampai tadi hidup JKW. Nah lalu Ibu Puan tertawa dengan terbahak-bahak sih kalau bisa ya. Nah itu dia, jadi entah maksudnya apa. Jadi kalau buat teman-teman yang Jokowi ini mestinya ngamuk dong, oh masa enggak? Nah wajib Hop. Ngapain ngamuk? Ini politik hal yang biasa. Ini orang yang mengatakan orang yang dukung Jokowi pasti akhiratnya akan ditolak dan sebagainya. Dan dia menuduh kita ngamuk, ya Tuhan, biasa. Itu hal yang biasa. Bahkan Bang Boy juga gak mengharapkan Prabowo setiap persidangan, setiap pidato ngomong hidup Jokowi, jangan, gak usah. Prabowo akan semakin dikecilkan, Jokowi juga akan semakin dihina, gak usah. Udah, Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai mantan presiden, udah. Biarkan semua berjalan sampai 2029 supaya Pak Prabowo bisa menuntaskan semua visi misinya. Cuma kan kita agak lucu saja, orang yang dipercaya Prabowo yang kau bilang mengguyoni Prabowo sendiri, ngerti nggak? Sama orang yang selama ini vokal mengkritik Prabowo. Itu saja etikanya yang kita permasalahkan. Masalah ngamuk, sorry, kami mah nggak ngamuk ya guys ya. Kita mah nggak usah ngamuk, kita mah beraksi saja. Lalu apa? Mendukung konsolidasi relawan, mendukung perjuangan PSI, mendukung nanti Jokowi keliling Indonesia. Di situ kita dukung, ya, supaya Prabowo, Bang Boy masih meyakini, sangat meyakini begitu sama Jokowi. Kita terpisahkan nih. Cuma tetap ada perorongnya Prabowo supaya jangan sama Gibran. Ya karena itu udah hal lumrah, setiap tahunnya seperti itu, setiap pemilunya. Karena mereka juga pasti punya pasangan yang mereka dukung supaya di tahun 2034 mereka kembali menang. Itu hal yang biasa, guys. Sama halnya kayak di 2019 ya. 2019 itu menjadi contoh bahwasanya nggak ada yang mau Mahfud MD. Karena kalau Mahfud MD menjadi wakil di 2024, maka Mahfud MD menjadi presiden. Ya, dan itu ya is okay, nggak masalah. Tapi kan etikanya yang kita permasalahkan. Guys, sumpah gue salah fokus. Tadi setelah pidato kan presiden bilang merdeka gitu ya. Terus ada yang mic-nya bocor. Atau jangan teriak lebih. Atau jangan teriak lebih. Ayo let's go. Selamat hari. Konon mau caper sama Puan Maharani, yang penting jangan teriakin Pak Jokowi. Mau caper. Walaupun tidak diteriakkan, Pak Jokowi itu sudah terpatri di hati masyarakat tercinta, tahu? Nanti ini ada pemilihan presiden lagi. Gua mau milih Gibran jadi presidennya dan wakilnya Kaisang, biar tambah sakit, biar tambah parah lu pade. Dan setelah Begini. itu kalau mereka yang sudah terpilih, tenang aja, perampasan aset akan disahkan. Mantap kan? Begini. Emang ngamuk? Dasmu ngamuk. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Pasti yang celetup ini pasti malu nih kalau seandainya tahu berita ini dan Iya.
viral di media sosial. Aduh, Jokowi aja masih ditakutkan ya. Keren. Apakah kita akan menunggu klarifikasi dan permintaan maaf lagi dari dewan-dewan kita tercinta? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Kalau minta maaf itu mah udah hal biasa bagi mereka, tapi maksudnya pertanggungjawaban Dasko sama Prabowo itu gimana? Dasko. Sering kumpul sama geng-geng aneh sih kamu. Sedang viral, mikrofon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bocor dan viral di seluruh media sosial di tanah air. Di mana Sufmi Dasko mengatakan untuk presiden, asal jangan teriak hidup Jokowi. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau Wakil Ketua DPR-nya di depan halayak ramai, di tengah sidang paripurna DPR RI berani mencela presiden, atau kita bilang ngenyek presiden, macam mana dengan rakyatnya? Ya, jadi ini harus menjadi perhatian serius untuk pejabat negara di Republik Indonesia ini. Ya, kalau bisa jangan memberi contoh buruk untuk masyarakat. Kalau kalian aja pejabat menghina presiden, bagaimana dengan rakyatnya? Jadi jangan sekali-sekali nanti memenjarakan masyarakat yang menghina presiden. Kalau kalian aja di depan umum ikut mengejek presiden. Salam Oja Langsa. Cakep. Ngenyek presiden. Dasko, apa kabar dirimu malam ini? Ayo Dasko. Malam ini Dasko nggak bisa tidur nyenyak. Keringat dingin, deg-deg. Aku sih nggak mau ketawa ya guys, tapi ya Allah Gusti Pangeran, kok bisa kayak gini ya? Dasko loh. Dasko itu kan staf dekatnya Presiden Prabowo ya. Bisa-bisanya dia ya, habis Pak Prabowo itu pidato, dia nyeletuk asal tidak teriak hidup Jokowi. Dan itu tuh bocor coba, seluruh ruangan tuh dengar. Pak Prabowo sendiri pasti dengar. Gila nih. Dasko, apa kabar dirimu malam ini? Aku Feeling Bang Boy sih kayaknya ruangan tuh nggak tahu. Karena kalau Dasko step dia ngomong, dia tahu denger suara dia, pasti dia akan wanti-wanti nggak ngomong apa-apa, walaupun sedang berbisik ya. Cuma karena bocornya itu di media, di ruangannya nggak bocor, jadinya wah, Dasko minum obat bobok ya, supaya boboknya tenang. Dan kalau dipanggil Pak Prabowo, ya bertanggung jawab kan. Kalau disuruh minta maaf, lakuin saja. Tapi kami sudah ini jadi bukti bahwasannya ya, memang politik itu jahat, politik itu kejam. Tapi biarkan kami mengalami kekejaman itu supaya kami bisa beres-beres, bebenah. Ya, bebenah. Thank you guys. Support terus ya, support terus Bang Boy. Bye bye.